Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan datang ke sekolah kita ini dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMA 1 Rawa Utara. Salawat beserta salam kita kirimkan ke ruh Nabi kita besar Muhammad SAW, karena syafaat beliau yang kita harapkan di yaumil akhir nantinya, yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA 1 Rawa Utara, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Rawa Utara, seterusnya Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Majelis Guru, serta karyawan-karyawati tata usaha SMA Negeri 1 Rawa Utara. Baik, yang sebelum kita memulai acara ini, mari kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman dan rekan-rekan kerja, pada hari ini kami dari CGP ada bertiga orang akan melaksanakan yang namanya diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Rawa Utara. Nah, yang akan kami sampaikan nanti kami bagi berkolaborasi. Pemateri yang pertama Bapak Amir Sarifudin SPD MM, dan pemateri yang kedua saya sendiri Muhammad Husni Amin, dan pemateri yang ketiga Lili Suryadi SPD. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita ikuti acara ini dari awal sampai akhir, karena acara ini diselenggarakan dengan program Kemendikbudristek dan untuk mencapai kemajuan dunia pendidikan di sekolah kita. Untuk itu kami berikan waktu dan kesempatannya kepada pemateri yang pertama, yaitu Bapak Amir Sarifudin SPD MM, dipersilakan. Ada yang tertinggal, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA 1 Rawa Utara. Dalam hal ini akan disampaikan Bapak Adib Arifin. Kepada Bapak Adib Arifin dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada Ibu, hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Rawa Utara. Dan alhamdulillah tahun ini orang guru penggerak rekognisi tahun ini. Kemudian dua orang teman kita, Bapak Amin dan Ibu Lilis, sebagai calon guru penggerak reguler angkatan 11 tahun 2024. Alhamdulillah pada Ibu. Jadi kegiatan ini pada dasarnya memberikan pemahaman kepada kita bahwa bagaimana pembudayaan positif di sekolah kita. Bapak Ibu bertiga ini sebagai pionirnya untuk tahun ini dalam mengembangkan budaya positif yang sebenarnya sudah ada juga, tapi mari kita kembangkan sama-sama. Ilmu yang Bapak Ibu kita dapatkan nanti selama pendidikan akan diimplementasikan di sekolah kita, dan kita juga akan melihat dan mempelajari, dan juga kita akan praktikkan itu semuanya. Itu tujuan kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan lancar dari awal sampai akhir, dan mohon kita cermati baik-baik, kita ambil pelajarannya untuk kita praktikkan juga di kegiatan kita sehari-hari. Begitu, itu harapan saya. Dan sekali lagi, saya sebagai wakili pimpinan SMA Negeri 1 Rawa Utara, mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik, dengan seksama. Mudah-mudahan apa yang didapat
bisa kita implementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Demikian saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala SMA 1 Rawa Utara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Adib Arifin. Dan seterusnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Mar Guru Penggerak. Untuk itu dipersilahkan berdiri semua. Ada Aris SP. Kurang kuat kan? Sebetulnya nggak hidup. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Agar hipotesis tingkatkan prestasi, berikan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Agar potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tentang Mar lagu Guru Penggerak. Nah, jadi untuk rekan-rekan atau teman-teman nantinya mengikuti Guru Penggerak Angkatan ke-12 yang mudah-mudahan lebih banyak kita lagi dalam program Guru Penggerak, karena ini menyangkut kemajuan pendidikan nasional. Nah, setelah kita mendengarkan Mar Guru Penggerak tadi, mari sama-sama kita ikuti materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Abir Saripudin SPD MM. Pada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kami dari CGP Rekomisi sebanyak 3 orang akan mempresentasikan apa yang akan kita buat di sekolah kita ini dan apa yang telah terlaksana. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk diseminasi budaya positif ini, yaitu saya sendiri sebagai CGP Rekomisi. Nah, kemudian ada ibu yang cantik ini, Bu Lilis, entah foto tahun kapan ini yang berikan itu. Nah, juga CGP reguler. Kemudian ada Pak Amin yang paling gagah. Ini foto ketika mencari gebetan mungkin dulu. Ya, sebelum menjadi dengan nyonyanya, ya Pak Amin, Husni Amin.
Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada materi, silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Kita buat ice breaking. Bisa nih jangan bantu untuk menyanyi nih. Enggak, oke. Kalau bisa kita cukup angkat tangan, kedua tangannya, dua tangan. Berarti buka, tutup, kemudian ke atasnya 3 kali. Ya, oke kita mulai. 1, 2, 3. Buka, tutup. Oke, silakan sekali lagi. Buka, tutup. Nah, seharusnya kan merdeka kan kita merdeka 17 Agustus. Oke Bapak, masih ada 2 lagi ke materi kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang sesi saya. Nah, perubahan paradigma belajar. Nah, kalau kita berbicara tentang paradigma belajar Bapak Ibu, dari gambar ini kita lihat ada 2 gambar. Kira-kira gambar yang pertama itu apa? Gambar yang kedua apa? Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab? Yang pertama kena marah, kena pecat. Terus apa lagi? Kena PHK. Ya, semua persepsi Bapak itu benar. Kalau dia kita bawakan ke konteksnya, kan itu. Nah, kemudian gambar kedua. Ayo Pak Saper, gambar kedua Pak Saper. Belajar, bercerita. Kemudian Bapak Ibu gurunya di mana itu? Belajar di alam. Sangat serius namun ceria, kan itu. Nah, itulah Bapak Ibu gambaran dari pendidikan kita yang sebenarnya. Kalau selama ini Bapak Ibu itu mengajar seperti ini, ada yang seperti ini, memarah-marahi, menuntut-nuntut, kan itu. Nah, selesai tugas hari ini, saya kasih tugas 2 lembar, kan itu. Nah, kemudian umpamanya Pak Saper, kalau tidak masuk hari ini, besok lari keliling lapangan 20 kali. Nah, itu nanti berhubungan dengan materi kita Bapak Ibu. Nah, kita lihat kembali. Apa sih sebenarnya yang diminta dari gambar ini? Kan itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini kata kuncinya kami buat menuntut. Ya, menuntut. Yang kedua menuntun. Ya. Nah, selama ini tidak bisa kita nafikan Bapak Ibu. Kita masih banyak menuntut ini itu harus selesai dalam jangka waktu sekian, kan itu. Menuntut tugas, ya. Tugas geografi hari ini, pelajari modul ini, kan itu. Modul ini harus selesai besok dikumpul. Kalau tidak berarti tidak bisa naik kelas. Karena tugas belum lengkap. Itu menuntut Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua menuntun. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, karena kata Ki Hajar Dewantara, kalau yang pendidikan yang memerdekakan sekarang ini sebenarnya sudah ada, sudah kita laksanakan, namun masih dominan yang menuntutnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa yang namanya pembelajaran itu adalah menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Berat Bapak Ibunya, berat yang untuk mencapai yang menuntun ini. Apakah sudah kita laksanakan Bapak Ibu? Halo Bu Sil, sudah kita laksanakan yang menuntun ini? Sebagian sudah, masih banyak yang belumnya. Oke, banyak menuntut. Nah, proses Bapak Ibu. Karena yang namanya proses pendidikan tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan Bapak Ibunya, bertahap, setahap demi setahap. Nah, itu dia yang menuntun. Kita upayakan nanti di SMA 1 Rawa Utara ini kita melaksanakan pembelajaran yang menuntun siswa. Jangan menuntut lagi. Siap Bapak Ibu? Siap. Alhamdulillah. Bisa diberikan pantun satu ini. Ya, Pak Ari. Bisa berikan pantun. Buah mangga, buah durian. Berikanlah cakep. Buah mangga, buah durian. Alhamdulillah guru SMA 1 Rawa Utara
sangat baik dan sangat keren sekali. Nah, kalau udah ketawa Pak Aris, udah senang ya Bu Dijaya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, itu yang paradigma pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau kita lihat lagi, disiplin. Apa yang sudah ada di pikiran Bapak Ibu tentang makna kata disiplin ini sebenarnya? Aturan, Pak. Aturan, Pak Yunus. Ya, Pak. Apalagi Bu ini? Waktu. Disiplin waktu, ketepatan. Waktu. Nah, selama ini bisa kita nafikan ya. Yang namanya disiplin itu kita kan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan. Nah, namun sebenarnya yang namanya disiplin itu maknanya itu dalam Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini makna kata disiplin, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Maknanya dalam di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Maksudnya dimanapun kita berada, ya dalam posisi apapun, walaupun terzolimi, yang namanya disiplin itu ada. Baru namun kadarnya berbeda-beda. Nah kemudian, sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin diri, kan itu? Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kita upayakan sebaik mungkin. Kemudian, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kalau tidak ada disiplin dari kita itu penguasa kan itu. Berarti harus ada, kalau sekolah itu ada wakilnya, ada kepala sekolahnya, berjenjang kita. Itu yang mendisiplinkan itu. Namun harus kita mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Ingat ini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Diberikan kebebasan, karena yang namanya memimpin itu 3 Bapak Ibunya. Ada di ngaso sungtuladu, memimpin di depan, Ingmadia di tengah mengubarkan semangat supaya Pak Yunus semangat datang ke sekolah pagi-pagi, tidak mau lagi terlambat kan itu. Kemudian Tuturi memberikan dorongan, yaitu mendorong supaya Pak Yunus cepat ke sekolah. Nah, itu dia mengenai disiplin positif, nilai kebajikan Bapak Ibunya. Dia sejalan ini. Kalau disiplin positif itu dia sejalan dengan nilai kebajikan universal. Apa yang kita inginkan kan itu, tanggung jawab. Kemudian apa lagi? Disiplin, tanggung jawab, taat, kan itu. Banyak yang nilai kebajikan ini banyak Bapak Ibu. Ada hampir 50-an nilai kebajikan yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, lanjut kita berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini yang sesuai profil pelajar Pancasila yang akan kita diskusikan. Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu ada 5 yang harus kita tanamkan Bapak Ibu. Nah, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, tiap hari Jumat. Terus apa lagi? Tahfiz ekstranya. Kemudian sholat zuhur berjamaah. Apa lagi? Berdoa sebelum belajar. Banyak. Ini sudah kita laksanakan. Yang namanya aja yang profil pelajar Pancasila yang kemarin itu tidak difokuskan kan itu, sehingga tidak terfokus dia pada satu tema itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah kemudian yang kedua, mandiri. Ya Paris, bukan mandi sendiri Paris ya. Mandiri. Berarti harus mandiri. Nah, kalau disuruh nanti ada pekerjaan yang harus mandiri, ya kerjakan sendiri. Ada kalanya kita berkolaborasi, ada kalanya kita harus pandai belajar sendiri, berbuat sendiri. Kalau yang asal mandiri tidak perlu dijelaskan lagi sama Pak Satria, sama Bu Wijaya. Yang Bu Wijaya, ya, tidak perlu lagi katanya udah sih. Oke, tidak masalah itu mandiri. Nah kemudian yang ketiga bernalar kritis. Masih oren kita varinya. Yang literasinya sudah bagus, entah yang mananya literasinya itu masih depannya. Nah kemudian berkebinekaan global. Ini yang berkebinekaan global. Nah tidak membeda-bedakan suku, agama, ras.
Ya, Bu Lis, ya. Kan ada merasa terasingkan kan itu. Bagus, berarti kita sudah berkebinekaan global. Nah, kemudian yang kelima, bergotong royong. Gotong royong, anak kita tadi sudah gotong royong ya. Harus kita budayakan, ya Pak ya. Harus kita budayakan yang namanya gotong royong. Tak semuanya harus sekolah harus mencarikan uangnya bagaimana supaya bersih sekolah kita. Bapak Ibu wali kelas, kalau sudah kita mulai, umpama setiap sekali seminggu, entah hari apa, ganti-gantian buat yang apa itu, yang tugas tiket apa itu di kelas. Umpamanya hari ini Senin dia loro, yang pikirnya bersihkan. Kalau sudah kita bersihkan bersih tadi kan itu, tidak akan sulit lagi secara berkesinambungan. Ini Senin, besoknya Selasa, supaya bergantian orangnya. Jadi itu juga. Nah, akhirnya nanti sekolah kita ini akan indah pada waktunya. Ya Bulis, Bulis, terlalu konsentrasi Bulis, santai Bulis. Don't worry, be ready. Nah, yang keenam, kreatif. Kita sebenarnya yang sekolah kita ini agak ke dalam, maaf Bapak Ibunya. Memang sekolah kita agak ke dalam. Kalau orang dinas bilang kita ini kan masih sekolah kecil, rombelnya kecil. Kita harus banyak kreativitas. Kita tidak bisa mengharapkan bantuan terus. Kita harus berinovasi dan berkreasi supaya sekolah kita ini bisa maju, bisa melangkah setara demi setara, bisa menyamai sekolah yang lain. Nah, 2 tahun belakang itu yang kita terapkan. Kita jangan mengharapkan semua harus ada imbalan, kan itu. Kita bekerja, berbuat yang terbaik dengan seikhlas hati. Nah, itu dia Bapak Ibu yang nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila. Selain ini ada lagi banyak, namun ini yang diharapkan sekarang. Ya Musil? Aman? Ya oke. Aman, terkendali ya, ini ya Pak Saber. Nah, kira-kira sampai ini. Tadi kita sudah membahasnya itu. Ya, disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan ini bersama. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berpendapat? Hai. Halo. Hai. Ya, harus jadi ya Bu Dasmi, walaupun sambil makan. Ada yang ditanyakan? Pas? Pasti aman semua ya kalau pas. Pasti aman semua. Oke, kita lanjut. Poin yang kedua. Nah, ini sebenarnya petunjuk hidup sebenarnya ini ya. Petunjuk hidup. Petunjuk seumur hidup ini yang dibilang nilai-nilai kebajikan universal itu. Ada keterampilan hidup, ada petunjuk hidup. Ini perlu terutama bagi yang muda-muda ini. Ya, bagi yang muda-muda ada ini keterampilan hidup supaya cepat dapat jodoh, mudah meluluh lantakkan hati calon mertua. Ya, harus ditetapkan ini keterampilan hidup ini. Ya, ini keterampilan hidup apa? Lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ya seperti itu Inusnya. Kalau mencari calon mertua nanti dibersihkan dulu apa jalan ke sana. Ya pergi sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mama, aku tujuan makin. Ada lah. Ada. Nah, jadi seperti ini Inus. Terapkan ini Inus. Kalau sudah terapkan, pendengarnya aku kata mama ya. Makin bisa, yuk ini dulu, yuk namu. Itu masih dengar, yuk menunduk dulu. Itu kan orang biasa kan begitu, sebelum dapat kan ya, iya sebelum itu. Nah, kemudian ya memberikan yang terbaik, tunjukkan diri Nus, show yourself, tunjukkan dirimu pada calon mertua, ya seperti itu. Tunjukkan pesonamu ya. Tunjukkan pesonamu, mana dirimu, kan itu. Itu dia yang keterampilan hidup. Kemudian yang petunjuk hidup, petunjuk hidup ini yang agama kita juga menginginkan ini juga. Nah, peduli, jangan cuek. Kalau dia nanti menangis terus, tanyakan, jadi biarkan, jangan menangis sendiri itu. Nah, kemudian penalaran, bernalar, kan itu. Setiap dimanapun kita pasti harus ada bernalar kita. Nah, kemudian bekerja sama, keberanian, keingintahuan, rasa ingin tahu ini. Kemudian usaha,
Kalau tidak berusaha, Bapak Ibu tidak akan terkabul apa hajatnya, kan itu. Berusaha dulu baru berdoa. Kalau berdoa saya tanpa usaha itu nonsen jadinya. Dan fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati. Harus sabar Bapak Ibunya. Yang namanya manusia tidak makhluk sempurna, pasti ada kekurangan dan kelemahan masing-masing. Ada kalanya kita dizolimi orang, ada kalanya kita tidak tahu sudah menzolimi orang. Itu yang namanya makna itu. Kita tidak sadar sudah terzolimi orang. Sama tadi, umpama tersinggung dibilang seperti itu. Kalau Nija menangis sama Pak Indonesia, tersinggung Nija, kita sudah menzolimi orang. Terzolimi Nija? Nah, alhamdulillah terbebas dari dosa. Nah, lanjut. Ya, gimana Faris? Bisa diterapkan ini Faris? Keterampilan ini pada petunjuk hidup. Kalau Bu Dasmi petunjuk aja Pak, katanya itu. Kedua-duanya bagus. Nah, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya. Berarti tadi sudah ada disiplin positif, kemudian ada kebajikan universal, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi, kata motivasi. Selama ini yang kita tahu apa yang motivasi Bapak Ibu? Dorongan, didorong kayak gini apa? Nus, didorong. Dorongan. Apa lagi? Kita ini kan sudah belajar waktu di kampus kan itu. Di SMA juga sudah. Motivasi yang selama ini kan ada motivasi intensif, ada motivasi ekstrinsik. Itu yang diterapkan guru BK kita Bu Lilis, kan itu. Motivasi intrinsik dari dalam diri. Kalau kita keinginan kita kokoh, otomatis bisa kita dapat dengan berbagai cara. Tapi jangan cara kita menjatuhkan orang lain. Itu tidak baik, tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ada yang ekstrinsik dari luar. Kenapa Melda rajin ke sekolah? Kan itu. Kenapa Nija yang dekat rumahnya, Nija terlambat, Melda tidak? Dari Kota Nopan ke sini aduhai jalannya, kan itu. Berarti ada intrinsik, ada ekstrinsik, kedua-duanya kena. Yang ketiga. Nah, Bu Tika sudah dapat mapel matematika semester ini. Alhamdulillah. Selama ini kan berarti guru gado-gado banyak, guru gado-gado, namun tetap melaksanakan tugas sebaik mungkin. Tambah rajin, alhamdulillah. Itu baru Bu Tika nama itu. Nah, kemudian 3 motivasi perilaku ini tidak bisa kita hindari Bapak Ibu. Ini berdasarkan penelitian Dian Gosen, kan itu orang sono dan orang kita. Tapi tidak salah orang kampung Pak apa ini? Pak Yunus ini ya, Pak Yunusnya. Dian Gosen dia. Nah, kalau untuk motivasi berperilaku manusia itu ada 3. Ini yang jujurnya Bapak Ibu. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu banyak ini. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita kan ini poin 3 ini Bapak Ibu ya. Apa kata Kacapin? Pak Kepsek, ini kumpulkan uang korpri mulai dari bulan Mei. Kan itu kata Kacapin. Saya tanya ke Kacapin, Pak Kacapin ini gimana nih? Kok ada kebijakan baru? Itu perintah atasan kita. Kan itu suratnya Pak Marius Wenakan, kan itu. Nah, jadi gimana? Ya, aplikasikan di bawah. Itu susahnya kalau kita ini kan itu. Nah, harus dikumpul Bu Sil sebelum tanggal 10 ke rekening kan itu. Sudah berapa yang kumpul Bu Sil? Belum ada, termasuk kepala sekolahnya ya. Belum, ya karena kebetulan saya ini baru masuk ke dinas sekolah kan itu. Nah, besok kita kumpulkan Bu Sil ya. Nah, karena kalau nanti kalau kita kumpulkan siapa yang mengumpul, siapa yang tidak, rekapnya dibuat Bu Sil ya. Nanti apa alasannya berurusan dicapin lagi kan itu. Nah, sekolah sudah menyampaikan. Baik yang PNS dan P3K. Nah, jangan cuma Bu Leni. Nah, kalau Bu Leni situ nanti beritahukan alasannya ke sana kan itu. Nah ini Bapak Ibu yang banyak kita yang poin 3. Yang poin 1 dan 2 ini juga banyak kan itu. Kalau yang poin 2 ini itu mendapatkan penghargaan, ini ada negatifnya Bapak Ibu. Kalau tidak ada penghargaan, tidak ada reward setiap bulan kan itu. Nah, itu di luar dari
apa kita substansi kita yang mesti lihat. Nah lanjut motivasi. Bisa dipahami Bapak Ibu yang tiga ini? Bisa. Kalau Bu Cici yang poin mana Bu Cici? Udah senyum dari tadi tampaknya. Nomor 1, 2, 3 Bu Cici? Nomor 2 Pak. Nomor 2. Oke Bu Cici nomor 2. Pak Yunus? Nomor 2 juga? 3 Pak. Nomor 3. Kalau Bu Liis? 3. Bu Nisa? Nomor 3. Mau di nomor 3 kan Bu Nisa? Nah, iya satu aja belum kata Liis kan itu. Nah jadi Bapak Ibu itulah. Itu gurauan dari candaan Bu Liis. Jangan sekali hati ya Bu Nisa ya. Jangan merasa terjadi Bu Nisa. Yang satu itu akan datang secepatnya Bu Nisa. Amin kan Bapak Ibu? Ya. Nah, yang kedua, yang namanya sekolah kan sering kita lihat ada hukuman, ada konsekuensi, ada hukuman konsekuensi. Sebenarnya apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Apa hukuman Bapak Ibu? Pak Dayat yang sering menghukum nampaknya itu. Apa makna dari hukuman itu sebenarnya Pak Dayat? Ya, apa maknanya yang hukuman itu Pak Dayat? Ya kalau hukuman itu Pak menurut saya diberikan kepada siswa supaya tidak mengulangi Kesalahan yang sama. kesalahan yang sama ke depannya. Oke. Kalau hukuman tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya, berarti antisipasi kan itu. Kalau konsekuensi? Kalau ada kita berkelompok, kita SMA di konsekuensi, iuran korpi tidak diapakan itu, tidak ada yang mau mengumpulkan. Kan tidak pribadi konsekuensinya, kita bersama. Nah, jadi apa? Halo Bu Ilya, pernah menghukum siswa Bu Ilya? Buat lagi masih dibully lagi supaya menangis pulang ke rumahnya kan itu. Tujuannya seperti kata Pak Dayat supaya tidak terulang. Rupanya salah konsepnya Bapak Ibu. Nah intinya sebenarnya, nah kita lihat hukuman itu sebenarnya hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yaitu yang hukuman. Umpamanya Bu Cici ada siswa di kelasnya itu tidak membuat PR. Yang diberikan Bu Cici hukumannya lari 10 keliling lapangan. Itu tidak sinkron kan itu. Itu hukuman namanya. Karena seharusnya anak yang tidak membuat PR ya selesaikan, kasih waktu kan itu yang memerdekakan itu. Duduk di sana dekat Bu Cici. Ayo silakan kerjakan nak. Kan itu yang berhamba pada murid itu sebenarnya. Nah kerjakan sampai berapa menit selesai ini? Selesai 30 menit. Oke, ya selesai 30 menit. Selesai. Nah kalau Bu Cici perkirakan sudah selesai. Oke, Ananda bilang 30 menit. Saya kasih 40 menit. Itu baru guru yang jago Bu Cici ya. Karena kita kan punya perkiraan juga. Ya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini Bapak Ibu wali kelas dan guru mata pelajaran. Itu makanya setiap ada kegiatan ada kesepakatan dulu. Kita tadi lupa panggilnya. Kesepakatannya harus ada tadi sebelum kita mulai. Nah, harus ada kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ada kesepakatan kita. Ayo membuat kesepakatan kelas itu kan itu. Minta siswa kita, gimana Anda? Apa yang kalian inginkan di kelas kita ini? Apa yang harus kita laksanakan? Baru kita validasi. Nah, baru kita berikan penguatan. Akhirnya dia nanti muncullah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dia nanti akan menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Nanti akan disampaikan Pak Amin dengan seksama dan bagus-bagusnya ya Pak Aminnya. Nah, itu dia bedanya Bapak. Berarti hukuman dia tidak terencana, tiba-tiba sesuka yang menghukum, tidak ada korelasi dengan apa kesalahan siswa. Kalau dia yang sanksi atau konsekuensi berarti sesuai dengan kesepakatan. Kemudian sudah terencana kan itu. Kalau kamu terlambat otomatis ini. Kan itu sudah kesepakatan dan menjadi keyakinan sekolah kita. Mana? Pas?
Pas. Pas. Itu juga berdiplomasi nama itu. Pas. Kalau enggak ya otomatis tanya jawab gitu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian penghargaan, apresiasi, pengakuan, reward. Ini sudah ya, penghargaan, apresiasi, pengakuan, reward. Nah, kita upayakan walaupun belum maksimal. Nah, kemudian Pak Amin sudah mengode. Nah, penerapan kita lagi ya. Udah habis waktu Pak, kata Pak Amin. Bu Lilis ya sedang masih menghayalkan apa yang mau disampaikan gitu. Nah, penerapan apa yang sudah ada di sekolah kita ini. Karena kalau Bapak kan kepala sekolah, otomatis apa yang telah terjadi. Nah, karena Bapak tidak mengajar itu apa yang terjadi kita lihat. Ini agak mirip dengan foto siapa ini ya? Nah, ini berarti perubahan paradigma belajar yang kita harapkan pengalamannya itu kelas ceria dan bersemangat. Jadi Bapak Ibu gurunya tidak sembrono ke kelas, harus rapi. Rambutnya disisir, jangan terlalu panjang kan itu. Jadilah contoh teladan. Ingat sebenarnya kan itu. Ingat dia bangun kalso. Harus jadi contoh. Kalau kita suruh anak Senin sampai Sabtu pakai sepatu hitam, kita gunakan sepatu putih, memberikan contoh yang tidak baik kan itu. Memang merdeka dia merdeka, tapi tidak contoh, tidak bisa jadi ingat sosok dulu. Nah, kemudian pas tanggal 17 kita baju korpi. Lupa Bu Nisa menginformasikan di grup. Tidak ada satupun yang menggunakan baju korpi. Berarti kesadaran kita kurang juga kan itu. Maka kita sholat zuhur berjamaah kan itu. Kemudian ada 5S. Nah, ini gurunya ini yang dapat tadi sudah kami searching foto yang dapat itu. Dari searching tidak ada. Kalau tidak mau foto yang diambil lagi dari Google kan itu. Nah, bersalaman 5S. Ini kan sudah kita terapkan ini 5S. Salam. Yang pertama kan senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nah, itu yang harus kita tegakkan di sekolah kita. Kemudian ada ini kultum. Setiap hari Jumat. Ini baru yang sudah terdeteksi kita Bapak Ibu. Mungkin masih banyak yang lainnya. Namun ini sebagai contoh kita yang sudah kita terapkan. Ya Bapak Ibunya, kita pertahankan ini dan kita tambah yang lain. Kan itu? Ya Pak Ria? Nah, kemudian motivasi. Nah, pemberian motivasi ketika kita upacara kan itu. Kebetulan dapat foto Bapak tadi misalnya. Ketika sebagai pembina upacara memberikan motivasi. Nah, motivasi baik kepada siswa, guru, kan itu TU. Nah, ini kemudian ada ini hukuman push up. Dia baju seragam, tidak ada korelasinya. Itu pakai hukuman dia kan itu. Ya, hukuman ini anak terlambat dihukum kan itu hukuman. Bukan konsekuensi ini. Kemudian ada penghargaan. Pak Amin memberikan hadiah pada wali murid. Itu. Nah, penghargaan. Nah, ini masih banyak yang lain penghargaan yang seharusnya ketika ada siswa kita berprestasi juara, kemudian juga ada guru kita harus dipajang fotonya di depan kan itu. Idealnya seperti itu Pak. Kita buat di sana. Inilah guru berprestasi bulan ini. Jadi kalau memang belum ada yang berprestasi lagi, berarti tidak bisa dirubah. Tetap dia ada bulan berikutnya kita tambah, kan itu. Yang siswanya seperti itu. Bu Elia nanti dapat lomba nyanyi untuk hari ini ya. Lomba nyanyi dapat kita. Iya kita buat fotonya semua, kan itu yang idealnya. Lomba senam ya. Boleh jalan santai. Oh iya jalan santai. Ibu Nija belum udah pas ada apa bajunya? Ya tapi Bapak kan baru hari datang, sudah ingatkan tadi kan itu. Nah sudah disampaikan Bu Nisa di grup nampaknya kan itu. Nah ini dia Bapak yang pemberian motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah restitusi yang ini Bapak Ibu ya. Ini dapat foto Bu Nisa itu kebutuhan dasar manusia. Ini secara lengkapnya disampaikan oleh pemateri kedua Bapak
Muhammad Husni Amin. Nah, yang gagah tadi, yang muda, dan banyak yang terpesona dengan fotonya kan itu. Terutama Bu Diahnya. Nah, kemudian materi selanjutnya restitusi. Ya, sebagai guru, sebagai pendidik. Ada dia nanti sebagai penghukum, ada sebagai teman, kan itu. Nah, sebenarnya ada sebagai manajer, mana yang terbaik nanti 5 itulah yang akan kita pilih. Ya, menulisnya. Kemudian restitusi itu ada segitiga restitusi. Bagaimanapun, segitiga restitusi inilah yang paling sering kita laksanakan supaya bisa anak sadar dengan apa kesalahannya. Berarti kita mengkoreksi diri dari kesalahan kita, learning my mistake, kan itu, belajar dari kesalahan. Dari dulu sudah kita sampaikan ini, belajar dari kesalahan. Dari kesalahan itu kita bisa benar, bisa akan sukses, kan itu. Rupanya namanya segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang mohon maaf. Atau masih perlu pantun dari Bu Tika? Dari Bapak sudah tadi. Nah, itu saya yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Silakan kita kembalikan kepada moderator kita. Tadi tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan, serta teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Penjelasan yang sangat bagus sekali. Kemudian pemateri kita yang kedua adalah Bapak Muhammad Husni Amin SPD, yaitu tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu semuanya, diseminasi budaya positif ini sangat penting kita lakukan di sekolah kita. Kita melalui restitusi dan posisi kontrol. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Bapak Muhammad Husni Amin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi diseminasi pentingnya budaya positif. Nah, sebelum kita mulai materi berikutnya, alangkah baiknya udah loyo lapar. Nah, kita ice breaking dulu. Ayo Bapak Ibu, kita berdiri semua dulu Bapak Ibu. Kalau yang salah nanti berarti yang salah suruh pulang. Enak di Ibu. Tepu siang ada 1 kali. Tepu malam berarti tidak berbunyi atau setengah. 2 kali kalau pagi. Masa Bu Cici baru disampaikan instruksinya udah lupa. Nah, ya. Latihan. Jadi tepu pagi, siang, malam, pagi, malam. Itu berarti kurang konsentrasi. Nah, tapi masih uji coba. Bisa kita mulai? Yang salah kita apain? Ulang. Nyanyi. Oh, makan sate. Boleh Bu Nisa. Kalau yang mau makan sate boleh. Yang penting kita pada kegiatan dominasi pentingnya budaya. Oke, kita mulai ya. Boleh nanti kalau mau dakwah siapa yang salah. Mau bernyanyi boleh. Yang penting apa Pak Ari? Tampil. Nah, itu. Oke? Hah? Ini. Bisa? Nah, 1, 2, 3. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam.
ya, biar fokus. Oke. Nggak ada mana itu. Pagi, siang, malam, malam, pagi, siang, malam. Pak Ari yang kedua. Oke, Pak Ari silakan mau nyanyi. Enggak, Betul. yang tadi, maka kita berikan penyegaran tadi. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan materi diseminasi pentingnya budaya positif. Ini dari tadi dikomentari fotonya di Bandung waktu itu. Sesudah menikah, kenapa lebih cerah? Karena sudah diservis, maka Pak Yunus kan, maka cepat-cepat bisa. Nah ini momen pertama setelah menikah. Foto mama tuh. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini tadi konsep inti budaya positif. Ada yang pertama tadi merubah pola pembelajaran yang kata Bapak tadi menuntut menjadi menuntun, ya kan? Itu yang tadi. Lalu yang kedua disiplin positifnya. Artinya kita harus memberikan disiplin itu tapi arahnya yang positif, itu intinya. Lalu yang kan peraturan. Oke Bapak Ibu, siapa yang bisa? Mengapa harus keyakinan kelas? Ayo Bu Ci. Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Oke, sangat bagus Bu Ci. Kalau peraturan hanya satu pihak. Nah, jadi kata teman kita tadi, mengapa keyakinan kelas? Katanya kalau keyakinan itu bersifat menyeluruh. Kalau peraturan hanya datangnya dari satu orang. Nah, ini dia pengertian keyakinan kelas. Keyakinan tadi. Artinya nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan ke anak-anak kita atau prinsip yang disepakati. Kita sepakati bersama. Nah, ini dia keyakinan kelas, yaitu seperangkat aturan kelas yang telah disepakati bersama. Dengan membuat keyakinan kelas, siswa akan lebih bersemangat dalam belajar. Nah, sebenarnya yang ini kita sudah terapkan di sekolah kita jauh sebelum kurikulum Merdeka itu datang. Tapi keyakinan kelas yang kita terapkan itu hanya datangnya dari guru, dari sekolah. Harus dijalankan seluruh perangkat sekolah, harus dijalankan semuanya oleh kelas yang kita ajarkan. Nah ini yang telah jauh sebelum kurikulum Merdeka. Nah, berubah paradigmanya seperti yang disampaikan Bapak tadi. Keyakinan kelas artinya kita harus sepakati bersama. Artinya kita minta dulu dari segala sumber, misalnya peraturan sekolah kita minta, kita yang jalankan. Tentu kita yang membuat. Nah ini yang keyakinan kelas. Nah ini dia pembentukan keyakinan kelas. Dia bersifat abstrak.
ada berupa pernyataan universal. Ada dibuat dalam pernyataan positif. Nah, kalau bersifat abstrak tadi berarti boleh dia misalnya tidak tertulis, tapi tetap kita jalankan dalam proses pembelajaran. Nah, ada lagi sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah dicatat. Jangan kita misalnya kelas kita itu kita sekolah kita di paling perbatasan nih antara Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Artinya jauh dari ibu kota provinsi kita. Kita maunya seperti yang diterapkan oleh di kota atau di Padang. Nggak mungkin kita samakan keyakinan sekolah mereka, keyakinan kelas kita dengan yang kita di Nagari Kotorajo. Artinya berbeda. Orang di sana murid-muridnya boleh bawa gadgetnya, di kita belum mampu karena sering disalahgunakan oleh murid kita. Nah, ini dia. Artinya kita harus menempatkan keyakinan yang kita buat itu sesuai dengan kondisi dan lingkungan. Nah, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Artinya harus sama-sama. Nah, Bapak Ibu, jadi saya ingin ini akan kita jadikan panduan bagi sekolah kita ke depannya dan bagi kelas-kelas kita berikutnya dan bagi pembelajaran kita. Karena keyakinan kelas ini ada namanya keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas, ada keyakinan pembelajaran. Setiap kita melakukan pembelajaran, artinya ada aturan, ada kesepakatan bersama. Ya, bukan berarti kelasnya saja yang harus membuat keyakinannya dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini kita akan coba buatkan dan nanti akan kita tuangkan dalam sekolah kita bagaimana keyakinan kita ke depannya. Untuk itu Bapak Ibu, saya akan membuat keyakinan kelas dan akan kita terapkan nantinya ke depannya. Jadi saya minta untuk teman-teman membuat dalam kertas note ini masing-masing, lalu nanti kita tempel di sini. Ya, Bapak Ibu. Oke. Saya minta tolong sama siapa ya? Yang paling ganteng saja. Bagikan ke teman-teman untuk membuat keyakinan kelas. Ya, ini keyakinan kelas demi untuk kita bersama. Coba pikirkan demi kemajuan sekolah kita, kemajuan kelas kita. Tulis di situ, nanti kita tempel sama-sama di kertas yang telah kita sediakan. Semakin boleh sebanyak-banyaknya, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Jujur dan bertanggung jawab. Makanya, nah, dalam memajukan kebersamaan itu ya seperti ini, kita kompak dalam menjalankan membuat ini. Nah, oke. Hormati semua. Udah Bu Nisa? Belum? Lagi mikir? Oke. Yang sudah siap boleh ditempel perwakilan saja, kalau biar nggak saya nanti kayak di demo di sini. Boleh ditempelkan. Sudah Fari. Bantu Pak Yunus ke depan. Ini rekan kerja yang paling Nanti diberi apa? diberi apa namanya, surprise. Ya,
sertifikatnya. Wah, saking semangatnya Pak Ari. Nah, itu dia melompat. Tapi tidak bukan yang itu. Namanya kurikulum merdeka. Nah, banyak masukan yang jadi yang nomor 1 kalau tidak di Sumatera Barat minimal di Pasaman, kalau tidak juga minimal di Rawa Utara, karena sekolah kita satu-satunya di Rawa Utara. Nah, ini ada waktu kan. Nah, artinya kita buat kesepakatan, kita jalankan ya. Nah, itu yang itu contohnya. Ada ini yang aneh, yang menarik Bapak Ibu, makan siang gratis katanya. Ini mungkin karena bawaannya bawaannya karena kita sekolah full day, maka teringat dia siang makan siang gratis. Nah, jadi mungkin usulannya ini sekolah yang kasih makan gratis gitu ya. Oke. Ada ini jujur dan bertanggung jawab serta hormati semua semua orang. Oh iya. Ini contoh keyakinan yang telah kita buat. Kerjasama. Ini salah satunya kerjasama yang kita lakukan Bapak Ibu. Ini berkolaborasi, bekerja sama, bertanggung jawab. Nah, kita sebagai guru bertanggung jawab. Nah, ini salah satu contoh yang kita buat. Nah, Bapak Ibu, ini nanti kita terapkan di kelas kita masing-masing, minimal di pembelajaran kita, sehingga kita belajar dari ada di sekolah kita. Apa Bapak Ibu? Apa contohnya? Nah, kejadian kemarin itu kita jadikan pelajaran demi terwujudnya sekolah kita yang aman, nyaman, tentram. Kita hindari seperti yang kemarin, sehingga kita ribet dalam pengurusannya. Nah, kalau setiap guru misalnya membuat keyakinan kelas dalam pembelajaran, kejadian kemarin itu tidak akan terjadi. Apa contohnya? Misalnya murid menyampaikan, nah sebelum pembelajaran kita buat dulu keyakinan dalam pembelajaran kita kali ini. Contohnya, tidak boleh main gadget. Nah, berarti guru nggak boleh main gadget ketika pembelajaran. Iya. Jadi boleh siswa itu mengusulkan keyakinan kelasnya kepada guru, dan begitu juga ada lagi rumah. Artinya kita itu kebutuhan kita, penunjang kita untuk hidup. Nah, ada lagi kesehatan. Ini yang harus kita butuhi. Ini kebutuhan yang harus kita, supaya kita bisa hidup normal dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ada cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Cinta dan kasih sayang Pak Yunus. Nih, ini kan contohnya hanya cinta dan kasih sayang yang berkeluarga Pak Yunus. Jadi Pak Yunus, cinta kasih sayang itu dalam berproses mungkin Pak Yunus. Nah, artinya
kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Artinya, Bapak Ibu, kebutuhan yang ini kita dapat keluarganya yang belum menikah, dari keluarganya, dari ibunya, dari bapaknya, kakaknya, dan lain-lain. Nah, ini sehingga kita nyaman berinteraksi dalam rumah dulu, berinteraksi dalam sekolah, berinteraksi dalam masyarakat. Kalau cinta dan kasih sayang itu tertanam di dalam hati kita masing-masing. Nah, yang berikutnya ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang namanya manusia, tentu kita butuh yang namanya pengakuan, butuh yang namanya kemampuan. Apa dia? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui atas prestasi. Mustahil Bapak Ibu, mustahil bagi setiap orang itu tidak ingin diakui, tidak ingin diberikan penghargaan. Nah, ini yang kita, ini kebutuhan dasar manusia, dari dasar dalam diri kita. Ini yang kita butuh menjadi, kita mengikuti pelatihan, baik itu tidak harus dalam pembelajaran proses profesi kita, enggak. Jika dalam bertani terampil, jadi petani yang terampil, jadi guru yang berkompeten, jadi guru yang berwibawa. Nah, diakui atas prestasinya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kebebasan ini kita menginginkan bebas berekspresi dalam artian yang positif. Makanya kurikulum itu dari kurikulum 2013 berubah merdeka, memberikan kebebasan. Nggak ada orang yang mau dikekang, nggak ada murid yang mau ditekan. Jadi kita pun di dalam baik itu instansi, baik itu keluarga, baik itu masyarakat, nggak ada orang yang ingin dikucilkan. Kita kalau kesenangan di hati, happy, bergembira, berbahagia dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, beriman dan tertawa, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya kalau misalnya kesenangan itu terlampaui dari kita. Jadi kesenangan kita dalam berproses, jadi kita datang ke sekolah merasa cemberut, ini tugas lagi, aduh masuk kelas lagi, banyak PMM lagi, kinerja lagi, sertifikat harus 6. Waduh. Artinya kita datang ke sini, kita jalani saja dan pada alurnya, dan mari kita berkolaborasi, bekerja sama sehingga kesenangan di sekolah ini tercapai dan tujuan pembelajaran, tujuan kita ke sini itu tercapai, Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti dari rangkaian itu maka akan didapatkan dunia yang berkualitas. Apa tadi? Dunia yang berkualitas. Sudah kebutuhan
bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, ada enggak kira-kira dari penyampaian saya ini yang bertanya-tanya dalam hatinya? Apa sih yang namanya keyakinan kelas? Apa sih yang namanya dunia ini? Kita nah, ini kita berkolaborasi dalam menyelesaikan ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, nih siapa dalam setelah saya sampaikan tadi materinya ini, antara keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, ini ada pertanyaan. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup kita, dalam hidup Ananda? Nah, bisa menjawabnya Pak Yunus? Oke. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup kita? Bisa saja keluarga kita, bisa saja kalau yang masih belum berkeluarga mungkin dekatinya, calon pasangannya, ya Pak Yunus? Iya bisa. Bisa itu. Dua-duanya kan sama. Beda. Oh beda. Oh lain tadi sama. Sama singa. Kan sama-sama singa kecuali makanya disamakan saja. Pak Amin, itu pakai hamzah atau ain? Oke, apa pekerjaan ideal bagi kita? Nah, apa pekerjaan yang idealnya bagi saya? Bagi saya ini misalnya punya ladang 50 hektar seperti guru kita, kan? Ada lah. Atau punya mimpi yang ini gitu. Nah, ini yang harus kita jawab dalam diri kita masing-masing. Pertanyaan pemantik namanya. Oke, jadi setelah dari sekian tadi, maka murid kita juga mempunyai gambaran dunia yang berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan bernilai, kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Seperti kita lihat, mereka happy dengan kita menjadi guru yang selalu dinantikan oleh murid kita, menjadi guru yang selalu ditunggu-tunggu, dirindukan oleh murid-murid kita. Itu adalah tuntutan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kegiatan ini, dan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, yang akan lebih detailnya nanti disampaikan oleh rekan saya Bu Didis. Dan untuk materi saya sampaikan, saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, yang tidak pada tempatnya, yang menyinggung Bapak Ibu, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Amin. Oke, terima kasih banyak. Kasih ini foto tahun berapa ya? Nanti di pinggir dermaga. Ketika saya mengucap salam, harap dijawab dengan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
kita bersyukur kepada Allah karena di siang hari ini meskipun perut sudah merasa keroncongan, tapi kita masih bisa bernafas, Bapak Ibu. Kemudian salawat beriringkan salam kita kirimkan jauh junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, kita ice breaking dulu biar makin semangat ya. Tabrakan nanti tuh Bu Elia sama Cici sama Musir. Keluar dari zona nyaman. Caranya dan goyangannya baru nanti kita coba. Ini mulai goyang. Musik goyang. Ini udah makan ya. Nomor bulan kali ini. Dah, baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas tentang diseminasi budaya positif mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, serta teori motivasi hukum dan penghargaan serta restitusi. Saya ngos-ngosan Bapak Ibu. Karena saya semangat sekali tadi bergoyang ya. Di rumah jarang goyang. Kemudian memang saya akui memang menjelaskan materi tentang keyakinan dan kebutuhan dasar manusia. Tibalah giliran saya Bapak Ibu. Itu 5 posisi kontrol guru. Mesti hati-hati juga saya berbicaranya ini. Ketika meja piket ada di depan ini Bapak Ibu, dan itu ketika hamil 8 bulan. Ya, agak cabi tapi masih cantik. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Nah, kita di posisi yang mana? Oke. Yang pertama adalah penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian menjadi teman. Berikutnya pemantau dan manajer. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka kertas yang telah dibagikan tadi. Kemudian pertanyaan pemantik yang pertama adalah silakan Bapak Ibu tuliskan di kertasnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika ada siswa yang terlambat ke kelas. Baik, saya sediakan waktu setengah menit Bapak Ibu untuk menuliskannya. Ini kertas ini. Iya. Kemudian kalau sudah yang pertama, jawab yang kedua. Dari jawaban Bapak Ibu yang di atas, sebagai apa posisi Bapak Ibu menurut teori posisi kontrol yang telah dijelaskan sebelumnya? Baik, saya kasih waktu setengah menit, jadi total waktunya ada 1 menit Bapak Ibu. Dan kemudian
Kemudian bagi Bapak Ibu yang telah selesai, boleh angkat tangan. Kemudian saya persilahkan untuk menjawab kedua pertanyaan ini. Siapa yang pertama, Bapak Ibu? Dah, siapa yang pertama? Ada yang bersedia, Bapak Ibu? Ayo, silakan guru hebat kita, Bu Eli. Walaupun sate saya belum dimakan. Yang pertama yang saya lakukan ketika ada siswa yang terlambat, tentu bertanya mengapa anak tersebut terlambat. Ya, bagian apa kamu di sana? Bagian apa, Pak? Bagian manajer, tapi entah betul kalau kita manajer itu yang kita tanyakan nanti ya. Yang jelas saya pilih dulu yang nomor 5. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Bu Eli. Ya, jawaban bahas keraguan-raguannya di sesi berikutnya, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu guru hebat. Ayo, CGP angkatan 8. Mana? Ayo Bu Nisa, silakan Bu Nisa. Yang kita lakukan ketika ada anak kita terlambat ke kelas, yang sama kayak Bu Edi juga bertanya atau meminta konfirmasinya mengapa dia terlambat. Nah, setelah itu setelah kita dengarkan, posisinya menurut saya adalah yang pertama itu posisinya adalah sebagai manajer ya, sebagai manajer tentunya kita bertanya dulu dengan baik-baik, terus kita setelah itu bisa jadi kita posisikan kita sebagai itu sebagai teman gitu. Temannya nggak apa-apa kayak gitu anak ibu kalau posisi Anda juga mungkin terlambat, tapi setelah itu baru kita masukkan apa nasihat-nasihat kita kepada anak. Jawaban yang sangat komplit dan baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Yang pertama adalah menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisiknya ada yang bisa bantu saya untuk jadi model di sini. Saya contohkan. Gurunya saja. Ayo Pak Yunus, saya cobakan. Gurunya saja. Ada yang bisa bantu? Baik, kalau tidak ada. Nah, hukuman fisik bisa ditinju. Kemudian berikutnya verbal. Dasar kamu bodoh. Nah, itu kalimatnya Bapak Ibu bisa. Iya. Kemudian, nah itu yang terparahnya Bapak Ibu. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan yang sering kita lakukan ada juga. Patuhi aturan saya atau awas kamu. Nanti saya panggil orang tua kamu. Kedua, kamu terlambat. Silakan berdiri di depan kelas dengan mengangkat kaki sebelah seperti yang ada di gambar Bapak Ibu. Rasa-rasanya ini zaman kita SD dulu sering seperti ini, tapi bukan saya, teman saya. Kamu pun pernah mungkin. Oke, yang kedua Bapak Ibu akan bersuara lebih lembut, lebih sedikit menurunkan intensitasnya dari yang pertama tadi. Tetapi siswa itu merasa rendah diri, tertekan, tidak nyaman. Itu dia. Kalimatnya bisa seperti ini. Bapak sangat kecewa sama kamu. Bapak sudah lelah mengatakannya, tapi kamu tidak mau mendengar. Mbak itu juga dari Jori aku lotiahku. Nah, seperti itulah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, ini dia Bapak Ibu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui pendekatan-pendekatan yang persuasif. Ayolah nak, lakukan demi ibu. Tolonglah bantu ibu. Ingat tidak, ibu juga pernah bantuan Anda loh. Oke. Yang terakhir adalah, yang keempat adalah pemantau. Guru memantau, mengawasi atas perilaku siswa. Biasanya pemantauan ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Misalkan, murid datang ke sekolah dengan pakai sepatu warna coklat. Lalu kita tanyakan, kenapa pakai sepatu coklat? Aturan sekolah kita warnanya apa? Merah. Jadi salah kan? Ya udah, cepat ganti lagi. Atau kamu belajar dengan tidak
sepatu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik Bapak Ibu, dari yang kesekian 5 posisi kontrol tadi, kira-kira mana posisi kontrol yang akan kita terapkan nantinya? Bagus sekali. Masuk kita ke materi yang kedua adalah segitiga restitusi. Mesti hati-hati juga saya berbicaranya Bapak Ibu, kalimatnya agak sedikit apa. Nah, dalam restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, tapi dalam siklus segitiga restitusi. Jadi nanti kita membimbing murid kita untuk berdisiplin positif dengan motivasi intrinsik atau internal. Jangan karena ada sesuatu paksaan dari luar ataupun ada hal yang mendorongnya dari luar sehingga dia bersedia untuk melakukan disiplin positif tadi Bapak Ibu. Segitiga restitusinya, ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu yang pertama. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini dia Bapak Ibu hubungannya dengan keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya. Ya, jadi ketika siswa terlambat datang tadi, kita panggil. Nah, di tahap yang terakhir kita tanyakan, apakah anak ibu seperti ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya? Nah, anak akan menjawab, tidak Bu. Lalu, apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati itu nak? Dijawab, datang tepat waktu, berpakaian rapi, berbicara sopan santun. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, guru berkata, semua kita manusia pernah berbuat salah, Ananda. Begitu juga dengan ibu. Ibu juga pernah berbuat salah. Ibu juga pernah datang terlambat. Nah, yang kedua, validasi kebutuhan. Kita tanyakan, kenapa anak kita terlambat? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas? Apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Nilai-nilai itu. Kemudian kelas ideal seperti apa yang kita inginkan? Kemudian apa yang dirasakan anak-anak kita setelah kita melakukan hal yang tersebut? Kemudian beliau atau anak kita mau orangnya seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang patuh Bu, saya tidak ingin bermasalah Bu, saya ingin belajar dengan serius Bu, saya ingin menjadi anak yang teladan Bu. Nah, seperti itu kira-kira ending dari apa yang telah dilakukannya Bapak Ibu. Itulah mengapa pentingnya kita lakukan segitiga restitusi ini kepada siswa-siswa kita. Baik Bapak Ibu, oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Pas? Joget kita lagi? Iya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau sudah pas semuanya? Oke. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau semuanya pas, nah kita semua bersama-sama berkolaborasi menciptakan sekolah yang kita idamkan. Sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, tentram. Ya. Baik Bapak Ibu, setuju kita bersama-sama? Setuju. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lilis yang telah menyampaikan materinya 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita berikan aplaus sama-sama kepada Bu Lilis.
dengan penampilan yang luar biasa, tarian yang bersemangat sehingga mengantuknya hilang. Nah, jadi intinya dari penyampaian materi dari awal sampai hari ini tadi, ada yang pertama perubahan paradigma pelajar, mulai dari yang menuntut menjadi menuntut positif, ada nilai-nilai kebajikan yang kita jalankan di sekolah kita ini. Lalu yang berikutnya motivasi dan perilaku manusia. Artinya kita harus memberikan teladan bagi murid-murid kita. Nah, yang berikutnya ada keyakinan kelas. Kita berikan kesepakatan. Kesepakatan ini kita persamakan, jangan datangnya dari pendidik. Nah, yang berikutnya ada posisi kontrol. Ada yang mengontrol dari diri si guru tadi. Yang berikutnya ada segitiga restitusi. Artinya mulai dari guru yang penghukum dan pemberi merasa bersalah, dan menjadi teman. Nah, ini artinya penghukum, merasa bersalah, dan menjadi teman. Ini kita terapkan nantinya di kedepannya di sekolah kita. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan dominasi positif, budaya positif di sekolah kita kali ini dapat kita manfaatkan, dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita terapkan ke depannya sehingga tercapai tujuan pendidikan di SMA Negeri 1 Rawa Utara sebagai sekolah yang maju dan bawa ke depannya. Demikian acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Rawa Utara. Saya selaku pembawa acara minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, perlu kita buat namanya keyakinan kelas. Untuk itu mohon kerjasamanya diminta bantuannya. Kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebelum nanti keyakinan sama-sama yang kita buat. Nah, ini ada Bapak akan membagikan kertas sticknote. Bisa buat semenarik mungkin, tapi ini akan kita jalankan ya. Boleh dua ya, Bapak bedakan formanya. Boleh dua Anda buat satu dalam satu kertas. Tahu kan yang mau dibuat? Izin bergantian, menjaga kebersihan kelas, kertas plan yang digambarkan di lokasi.
menyusul. Nah, ini kan ide kita bersama. Nah, sekarang Bapak berbeda. Nah, silakan langsung. 1. Masuk di kelas tepat waktu. Nah, 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Bersama-sama untuk menjaga kebersihan kelas. Bersama. Oke, boleh. 4. Datang tepat waktu. 5. Bekerjasama dalam kebersihan kelas, Pak. Aduh. Harus buang sampah pada tempatnya. Masuk tepat waktu. Menjaga kerapian kebersihan kelas. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Sebenarnya bahwa keyakinan kelas itu yang pertama masuk kelas tepat waktu. Lalu tidak boleh terlambat ketika guru sudah di dalam kelas. Yang berikutnya menjaga kebersihan kelas. Lalu datang tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kan berbeda tuh. Datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, saling bekerja sama. Nah, inilah kesepakatan kelas kita yang akan kita jalankan ke depannya. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, untuk kesepakatan kelas kita coba di sini, biarkan saja terdengar ya, dan yang akan kita jalankan ke depannya.